ketika kita memberikan kesempatan kepada Perdana Menteri, maka medium apapun yang digunakan itu menjadi baik. Nah, saya melihat penting sekali bagi kita dan mengendalikan, menghentikan praktek-praktek impor ilegal yang seringkali terjadi. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ternyata TikTok ya mulai hari ini katanya mau ditutup begitu kan ya. Antara penjualan di TikTok begitu kan sudah mulai dibatasi begitu. Dan bahkan 7 hari ke depan ya TikTok diberi diberi jawaban begitu kan, bagaimana antara penjualan ya dengan media sosial harus dipisahkan begitu. Mungkin TikTok akan menindaklanjuti itu begitu kan ya. Tapi pada akhirnya menurut Anies Baswedan ini yang paling menarik loh begitu ya. Kritik TikTok ya stop ditutup katanya. Anies Baswedan ya anggap lebih penting stop impor ilegal ya. Ini menarik begitu kan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan begitu kan. Kenapa cukup menarik begitu begini. Ternyata selama ini pemerintah masih belum menentukan ya, masih belum melihat dan masih ya berkesimpulan bahwa seolah-olah ya yang menghancurkan UMKM, yang menghancurkan ya jualan-jualan yang non berbasis online begitu kan ya. Itu seolah-olah dampaknya adalah dari TikTok begitu. Padahal kata Anies Baswedan bukan seperti itu begitu kan. Seharusnya TikTok itu tetap berjalan, berjualan di situ begitu kan ya. Itu menambah ya lapangan pekerjaan. Dan bahkan yang di-stop kata Anies Baswedan lebih baik daripada menutup TikTok begitu kan. Lebih baik yaitu adalah bagaimana impor ilegal begitu kan. Kita tahu bahwa impor ilegal ini adalah ya persaingan harga di situ begitu, apalagi dari Cina begitu kan ya. Ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa apa-apa yang harga murah itu pasti dari Cina begitu kan ya. Coba bayangkan dibandingkan dengan ya lokal sendiri begitu kan ya. Maka kita lihat bahwa jauh beda begitu kan. Maka TikTok habis-habisan ya ada yang kemudian bekerja sama dengan yang membesarkan TikTok begitu yang ada di Indonesia yang memasarkan begitu kan ya. Terus kemudian ya seolah-olah bangsa kita Indonesia itu begitu kan ya. Seolah-olah menjadi market semua begitu kan. Memang untungnya iya, tapi kalau hanya aplikasinya dari Cina misalnya begitu kan, Tiongkok misalnya begitu ya. Terus kemudian apa-apa semuanya supply-nya dari Cina begitu kan ya. Yang beli orang Indonesia itu kan dampaknya kepada UMKM, dampaknya kepada lokal pribadi itu lebih menjadi penghambat mereka begitu kan. Artinya inilah bagi Anies Baswedan lebih baik ya jangan seperti itu dong kata Anies Baswedan begitu. Jangan tutup seperti itu begitu kan ya. TikTok Shop itu merupakan dari akumulasi dari dari media sosial yang kemudian itu punya dampak positif kepada orang-orang yang kemudian ya menjual barangnya di situ begitu. Jadi artinya apa? Dengan adanya TikTok ini mungkin 1 juta orang terselamatkan dengan adanya jualan di TikTok begitu kan. Bagaimana kalau seumpamanya TikTok ini ditutup misalnya, lalu kemudian mau berbalik dengan apapun begitu kan ya. Karena media-media sosial yang menjadi tren hari ini adalah TikTok di situ begitu. Akhirnya kata Anies Baswedan ya lebih baik ya bukan TikToknya yang ditutup begitu, tapi bagaimana impor yang ada yang ilegal begitu kan ya, yang kemudian menjadi penting bagi Anies Baswedan untuk menyetop itu begitu. Itu punya dampak luar biasa begitu. Dan ternyata buktinya benar. Memang ya yang mengalahkan harga-harga yang selama ini beredar di masyarakat begitu kan ternyata ya lokal itu begitu. Apa-apa Cina, apa-apa impor begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Bayangkan kalau hanya impor sana sini menyaingi begitu kan penjualan itu tidak begitu, tapi menyaingi harga juga di satu sisi begitu kan. Harga yang kualitasnya mungkin dengan sama mungkin ya, tapi harganya yang berbeda. Disinilah mungkin ya para kreator mungkin akan melihat itu yang lebih murah kan, yang lebih diminati dari TikTok Shop itu begitu kan ya. Sekumpulan otak di rapat kabinet ternyata tak menjanjikan bisa terjadi akumulasi nalar.
tapi hanya perlu satu otak Anies Baswedan yang bisa menjabarkan dengan waras. Ini luar biasa loh kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Setuju dengan stop impor ilegal, tapi nggak setuju dengan pernyataan tentang TikTok Shop ya. Di negara-negara lain pun ya, banyak yang melarang aplikasi TikTok yang masuk ke negaranya karena mau melindungi warganya. Itu kan kenapa Tiongkok melarang Facebook, melarang WA masuk ke negara mereka, karena pemerintah Tiongkok tahu bahayanya begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi dari perdebatan-perdebatan oke lah hal seperti itu begitu. Seperti di Amerika begitu kan ya, mengapa Facebook itu sangat menjadi potensi yang sangat luar biasa di situ begitu kan. Di negara kita begitu kan. Ya karena memang TikTok itu punyanya mereka begitu kan ya. Coba dari Tiongkok mereka kan punyanya mereka ya. Barang-barang yang kemudian yang ada selama ini di TikTok yang berseleweran itu barangnya mereka begitu kan. Lalu kemudian yang menjual itu adalah masyarakat Indonesia begitu kan ya. Di satu sisi dampaknya ada positif ada negatif begitu kan. Tapi di satu sisi bagaimana pemerintah menyediakan hal-hal seperti ini begitu. Semacam ya TikTok bisa disediakan begitu bagi bangsa kita, baru kita bersaing begitu kan. Secara kalkulasi politik begitu kan ya, karena pada akhirnya bangsa kita itu tidak bisa begitu kan. Orang-orang pinter lalu kemudian ada batasan-batasan untuk berkreasi yang ada di Indonesia bahkan tidak diminati begitu kan. Ya pada akhirnya seperti ini begitu kan. Jalan satu-satunya ya TikTok di situ begitu. Akhirnya masuklah kepada Indonesia yang menjual dagangan-dagangan mereka dari Cina begitu kan, dari negara-negara lain. Itu masyarakat Indonesia sebenarnya secara tidak sadar gitu loh begitu ya. Artinya apa? Kenapa produk-produk lokal kalah begitu dengan produk-produk impor begitu? Karena bersaingnya bukan masalah kualitas dan kuantitas, tapi masalah harga di situ begitu ya. Harganya mungkin selisihnya luar biasa, hampir 25.000, 20.000 dan sebagainya. Akibat apa? Kata Anies Baswedan, impor ya. Impor inilah yang mematikan harga begitu kan ya. Baik harga-harga yang jualan di mall-mall dan sebagainya begitu kan. Itu yang merusak harga begitu. Apa sih yang nggak ditiru oleh Cina begitu kan? Ya silikon-silikon yang kemudian ya apa namanya yang ada yang beredar hari ini begitu kan, atau casing-casing HP atau apa begitu kan ya. Itu banyak di situ begitu, impor semua begitu. Itu lebih murah loh begitu. Bayangkan di lokal sendiri dengan kualitas yang sama harganya hanya 25.000, 30.000 begitu dan bahkan 35.000 begitu. Kalau produk Cina ya hanya didapatkan 15.000. Bayangkan begitu kan. Jadi artinya inilah persaingan-persaingan yang kemudian yang mematikan harga di situ begitu, sehingga dampaknya UMKM ya seperti itu begitu kan ya. Karena kualitasnya sama, harga yang sama juga misalnya 35, orang akan di satu sisi akan tidak enggan untuk berbelanja di media sosial atau di TikTok Shop begitu kan. Pada hakikatnya inilah ada dampak positif sebenarnya begitu kan ya. Karena pada intinya adalah persaingan-persaingan dalam dunia komersial ya itu sudah sudah diatur oleh pemerintah sebenarnya begitu. Maka disinilah yang kemudian menjadi tolak ukur kita bahwa kenapa sih ya harus ditolak begitu kan ya. Pada akhirnya menurut saya pribadi tidak perlulah kita ditolak. Karena apa? Karena pada akhirnya itu sebagai bentuk ya bagaimana lapangan pekerjaan itu ada begitu kan. Dan bahkan ya yang harus kita cegah yaitu bagaimana impor itu tersebut begitu, impor ilegal dan sebagainya itu banyak sekali begitu kan ya. Jangankan yang barang-barang yang kecil ya, barang-barang yang besar seperti iPhone dan sebagainya bisa kok diimpor begitu kan ya. Ya pada akhirnya apa yang terjadi wallahualam ya, kita lihat saja bagaimana gagasan-gagasan Anies Baswedan hari ini sangat luar biasa begitu kan dibandingkan dengan pemerintah, sikap pemerintah yang seolah-olah terkesan gerasa gerusu menutup TikTok ini begitu kan ya. Bahkan ya kritik TikTok Shop ditutup ya, Anies Baswedan anggap lebih penting stop impor ilegal. Masuk akal memang begitu kan ya, gagasan-gagasan Anies Baswedan ini begitu. Bahkan ya dikutip dari kompas.com ya, bakal calon presiden baca pres ya Koalisi Perubahan Anies Baswedan ya bahkan mengkritik kebijakan pemerintah yang menutup fitur ya TikTok Shop dalam media sosial TikTok tersebut begitu. Bahkan ya menurut dia persoalan mendasar adalah berasal dari fitur ya TikTok Shop melainkan produk impor yang dijual sosial media tersebut begitu. Ini menarik begitu kan.
Artinya apa? Ya stoplah ilegal di situ begitu kan ya. Impor-impor ilegal di situ itu yang menghancurkan harga-harga kita begitu kan ya. Artinya apa? Kalau kita menarik ke belakang begitu kan ya. Aplikasinya dari Cina misalnya ya. Aplikasinya dari Cina, produknya dari Cina. Semuanya serba Cina. Kenapa orang Indonesia jadi pedagang? Kan begitu logikanya begitu kan ya. Seharusnya kalau pemerintah ingin menyetop begitu kan ya terkait dengan TikTok Shop yang ada begitu kan ya. Ya buatlah aplikasi yang kemudian memberikan fasilitas kepada negara kita, kepada rakyat Indonesia begitu kan. Baru ada persaingan-persaingan khusus di situ begitu. Maka kemudian ya bukan tidak boleh, ya batasi aja begitu kan. Dari TikTok ya batasi aja kebijakan itu, buatlah tandingan mereka begitu kan. Bagaimana aplikasi dan penjualan masyarakat Indonesia itu ya benar-benar ya ada di situ begitu kan. Mengapa WA terus kemudian Facebook itu kan banyak di negara-negara lain masih dilarang begitu? Karena persaingan itu sangat ketat luar biasa di situ begitu. Wajar persaingan dengan Twitter, persaingan dengan TikTok, persaingan dengan Facebook yang ada selama ini ya kita lihat saja begitu kan. Ya itu persaingan-persaingan yang kemudian sudah tahu bagaimana dampak positif mereka begitu kan. Tapi dampak positif TikTok itu sangat luar biasa kepada bangsa kita begitu kan ya. Bahkan ini menurut dia persoalan mendasar bukan berasal dari fitur TikTok Shop ya, melainkan produk ya impor yang dijual sosial media tersebut. Sebenarnya yang mendasar itu adalah peta perdagangan internasional. Bagaimana produk ya dalam negeri ini bisa jadi tuan rumah di negeri kita sendiri, ucap Anies Baswedan. Bahkan ia mengatakan jika produk lokal dan negeri yang masif diperjualbelikan di TikTok Shop bisa dipastikan keuntungan akan mengalir pada pedagang lokal. Ketika kita memberikan kesempatan kepada produk dalam negeri, maka ya medium apapun yang digunakan itu menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, kata Anies, pemerintah semestinya fokus mengendalikan bagaimana impor yang dijual di TikTok Shop agar platform tersebut tidak merugikan pedagang lokal begitu. Betul juga begitu kan. Pedagang lokal kita ya hancur sekarang begitu kan. Bahkan kata Anies Baswedan, saya melihat penting sekali untuk kita menghentikan praktek-praktek impor ilegal yang sering kali terjadi. Ini juga hal-hal yang harus kita kerjakan untuk membereskan perusahaan itu ya. Bahkan sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan ya, Kemendak resmi ya melarang TikTok berdagang seperti diketahui. TikTok melakukan kegiatan jual beli melalui fitur TikTok Shop tersebut. Ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Ya, kata ini kan sebenarnya tidak ada masalah begitu kan ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Bayangkan kalau memang TikTok Shop itu dijual ya seharusnya kan pembatasan dari lokal itu dari impor itu yang harus kita ada batasan besar begitu. Karena inilah yang menghancurkan harga begitu kan. Produk dari Cina, aplikasinya dari Cina, bangsa kita rakyat Indonesia sebagai ya market, sebagai marketing begitu kan, sebagai penjualan begitu. Dan itu ada dampak positifnya begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya solusi pemerintah hari ini menutup TikTok itu kesalahan besar dan fatal. Sebenarnya yang harus kita awasi adalah bagaimana impor yang kemudian mengalahkan harga-harga lokal. Itulah yang menjadi corak mendampak ya begitu kan kepada penjual-penjual lokal yang ada begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Lihatlah UMKM, lihatlah di mall-mall ya mereka akan sepi untuk membeli barang-barang mereka padahal ini ya lokal begitu kan. Lebih banyak ya membeli di TikTok Shop itu begitu karena di satu sisi harganya yang murah begitu kan. Ini yang seharusnya regulasi yang seharusnya diterapkan kepada impor ya Cina ya impor lokal impor dari luar negeri begitu kan ya, impor secara ilegal. Tapi yang seharusnya bukan TikTok Shop-nya yang ditutup begitu. Itu kekeliruan pemerintah hari ini begitu. Maka jalan utamanya kalau ingin sejahtera dan ingin ada solusi yang terbaik, pilihlah Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.